Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Rashid. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran, volume, massa yang diakibatkan oleh jaringan sistematik. Nah, apa sih itu jaringan sistematik? Jaringan sistematik adalah jaringan yang dimana selnya itu masih aktif membelah. Setelah kita mengetahui apa itu pertumbuhan dan apa itu jaringan sistematis, kita lanjut saja ke sifat pertumbuhan. Sifat pertumbuhan yang pertama itu irreversible. Apa sih maksud irreversible? Irreversible itu tidak dapat kembali lagi. Sesuatu yang tidak dapat kembali lagi. Contoh, pada pohon yang sudah tinggi, dia tidak mungkin menjadi pohon yang pendek. Nah, itu yang dinamakan irreversible. Yang kedua adalah kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, angka, hitung. Nah, berarti pertumbuhan ini dapat diukur menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya. Yang kedua, kualitatif. Kualitas, kita dapat melihat kualitasnya melalui mata kita. Nah, tandanya itu kita bisa mendeskripsikan dari pertumbuhan tersebut. Dari yang kecil, semakin lama semakin besar, kita bisa mendeskripsikan itu. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada dua. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam. Faktor dalam yaitu hormon dan gen. Hormon itu yang mempengaruhi bagian dalamnya. Bagian dalam pada tumbuhan. Dan yang satu lagi adalah gen. Gen itu ya turunan dari induk ke anaknya. Apakah induknya itu baik atau tidak? Nah, selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor luar. Faktor luarnya, yang pertama itu ada nutrisi. Nutrisi itu dari kita, kayak kita memberi pupuk. Nah, itu jadi makanan bagi mereka, bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu untuk tumbuhan. Tumbuhan berfotosintesis. Daun ini menangkap cahaya. Daun ini menangkap cahaya dari sinar matahari, habis itu diolah oleh daun lalu disebar. Nah, daun ini dia tempat masak tempat masak pada makanan, tempat masak untuk makanan seluruh tanaman itu. Nah, yang ketiga adalah air dan kelembapan. Kenapa air dan kelembapan ini kita satukan? Karena ini sangat berpengaruh dua-duanya. Air itu selalu kita butuhkan untuk minum, dan jika bukan kita aja sih, tumbuhan, hewan membutuhkan air untuk hidup. Nah, kelembapan itu mempengaruhi penguapan airnya. Nah, yang terakhir adalah suhu. Suhu ini sangat berpengaruh. Apalagi contohnya tanaman padi. Tanaman padi apabila suhunya tinggi, dia akan lebih cukup cepat untuk panen. Nah, kalau suhunya rendah, dia itu lambat untuk panen, atau suhu rendah itu bisa dibilang musim penghujan, itu dia sulit untuk panen. Nah, hormon. Di sini hormon terbagi menjadi 6. Yang pertama ada hormon auksin, yang kedua ada hormon asam trombalin, yang ketiga ada hormon asam asetat, yang keempat ada hormon gabberellin, yang kelima ada hormon kalin, dan yang terakhir ada hormon gas etilen. Yang kemudian selanjutnya ada fase pertumbuhan. Yang fase pertumbuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fase awal, yang kedua ada fase logaritmik, yang ketiga ada fase perlambatan, dan yang terakhir ada fase stasioner. Nah, selanjutnya pengertian dari perkembangan. Nah, pengertian dari perkembangan adalah proses tingkat menuju kedewasaan. Lalu ada sifat perkembangan. Sifat perkembangan ini memiliki ciri yaitu jaringan meristem berdiferensiasi membentuk akar, batang, dan daun. Dan dapat dinyatakan juga bahwa tumbuhan itu dewasa apabila telah melakukan fertilisasi atau pembuahan. Tumbuhan ini dapat membentuk suatu bunga atau buah. Di slide akar ini bahwa akar dapat melakukan pertumbuhan yang dilakukan oleh 3 zona. Yang pertama itu ada zona pembelahan, yaitu dilakukan di bagian kalitra dan bagian meristem apikal.
Yang kedua itu ada zona pemanjangan atau zona elongasi. Yang ketiga itu ada zona diferensiasi. Diferensiasi ini memiliki arti bahwa sel ini berubah menjadi sel-sel yang lebih kompleks. Contohnya itu yaitu jaringan berubah menjadi jaringan epidermis dan jaringan korteks. Lalu ada slide batang. Slide batang ini menunjukkan bahwa batang melakukan pertumbuhan di bagian-bagian tertentu. Yang pertama itu ada daun promodia, yang kedua itu ada meristem apika, yang ketiga itu ada tunas axial.